Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eni Indrawati, guru di SMK Bhinneka Karya Surakarta. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi teks hikayat dengan kompetensi dasar membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat dan cerpen. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Karena apa? Kesehatan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Apalagi sekarang ini kita masih dalam masa pandemi. Kalau masih dalam masa pandemi seperti ini, maka prokes harus selalu kita jaga. Pada masa pandemi ini harus ingat selalu 3M. Apa itu anak-anak? 1. Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Ikhlas, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, tolong disiapkan dulu untuk ketua kelasnya. Siap, gerak. Gerak, doa mulai. Doa selesai. Baiklah, untuk siang hari ini Bu Eni ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Anang, Anggit, Arjuna. Baiklah, berarti hari ini kalian masuk semua. Berarti kalian siap untuk mengikuti pelajaran. Sudah siapkah kalian semua mengikuti pelajaran siang hari ini dengan Bu Eni? Siap, sehat semuanya. Jadi kalian harus siap untuk mengikuti pelajaran Bu Eni. Sebelum pelajaran dimulai, coba kalian cek kebersihan yang ada di sekitar kalian. Mungkin ada di laci-laci kalian, ada kotoran yang harus kalian pungut dan harus kalian buang keluar dulu. Dibuang keluar dulu, Mas. Ada enggak? Ya, silakan dibuang keluar dulu.
Karena kalau lingkungan kita bersih, maka kita akan nyaman untuk mengikuti pelajaran. Dah? Oh, lingkungan kalian sudah bersih semuanya. Karena apa? Dengan lingkungan yang bersih, maka pelajaran yang akan kita terima hari ini akan mudah masuk ke pikiran kita. Pada masa pandemi sekarang ini, belajar itu adalah suatu keharusan bagi kalian sebagai pelajar. Dengan belajar, dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, maka kalian akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Ini ingin menyampaikan aturan apa yang harus kalian patuhi selama mengikuti pelajaran bahasa Indonesia siang hari ini bersama Bu Eni. Yang pertama apa? Kalian tidak boleh ramai sendiri, harus berkomunikasi dengan temannya dalam hal pelajaran. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan minum di dalam kelas. Kemudian kalian, yang ketiga, boleh saja kalian izin untuk ke belakang. Bu ini saya izin untuk ke belakang atau ke toilet, silakan. Bu ini ingin mengingatkan kembali kalian tentang pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah berbicara tentang materi apa, anak-anak? Ya, materi teks hikayat. Baiklah, kita berbicara tentang materi teks hikayat. Teks hikayat itu berarti teks yang seperti apa? Pengertian dari teks hikayat itu seperti apa? Siapa bisa? Hikayat, ya. Teks hikayat adalah karya sastra lama dalam bentuk prosa yang berkembang di masyarakat. Iya, berarti dapat disimpulkan teks hikayat itu teks seperti apa, anak-anakku? Teks hikayat itu merupakan suatu karya sastra lama yang berbentuk prosa, biasanya menceritakan tentang kehidupan orang-orang penting atau bangsawan-bangsawan di suatu kerajaan pada masanya. Berisi tentang cerita, kemudian dongeng, kisah. Nah, lalu hikayat itu kenapa dikatakan sebagai karya sastra Melayu klasik, Bu Eni? Ya, karena hikayat itu lahir dan berkembang pada masa-masa yang masih ada kaitannya dengan masa lalu. Masyarakat yang berkembang itu adalah masyarakat pada masa lampau. Biasanya masih terikat dengan adanya budaya, adat istiadat yang sangat kental, sehingga dikatakan sebagai karya sastra Melayu klasik. Tujuannya dibuat karya sastra hikayat itu apa? Siapa bisa? Ya, Bu. Ya. 1. Menghibur pendengarnya. 2. Mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan tertentu. Iya. Berarti masih ingat ya, novel ya? Tujuan dari hikayat itu biasanya untuk menghibur pendengarnya, kemudian mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan tertentu. Lalu unsur-unsur apa yang ada di dalam suatu cerita hikayat? Itu bisa kalian lihat. Unsur-unsurnya terdiri atas apa saja? Ada unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas apa saja, toh? Tema, latar, penokohan. Sedangkan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu berarti unsur yang berada di mana? Di luar karya sastra. Itu
sastra dari luar sastra itu sendiri. Heran jika untuk bisa melebur dan menyatukan faktor luar dari karya sastra. Penulis dituntut memiliki ilmu tambahan, misalnya ilmu psikologi, ilmu sosiologi, atau ilmu yang lain. Iya, berarti unsur itu berada di luar karya sastra tersebut, sehingga dinamakan sebagai unsur ekstrinsi. Sampai di sini paham anak-anak semuanya ya? Paham. Sekarang minggu yang lalu kita telah berbicara tentang teks hikayat. Hari ini juga kita masih berbicara tentang teks hikayat. Tetapi tujuan yang akan kita capai untuk materi siang hari ini berbeda dengan materi minggu yang lalu. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan pendekatan problem-based learning, peserta didik dapat membandingkan nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat dan cerpen, serta menyusun kembali isi cerita hikayat ke dalam cerpen dengan memperhatikan nilai-nilai kebahasaan secara tepat dengan kreatif, aktif, dan inovatif, serta memiliki sikap disiplin dan kerjasama melalui video YouTube dan PPT. Ya, berarti tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai apa? Kita bisa membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat dan teks cerpen. Nanti kalau kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita, manfaat apa yang akan kita capai? Manfaat apa yang akan kita dapat dengan mempelajari itu semua, anak-anak? Kita akan mempelajari nilai-nilai dalam cerita hikayat. Dengan mempelajari nilai-nilai hikayat di dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya seperti apa? Misalnya, nilai hikayat itu ada nilai sosial. Nilai sosial itu kan berarti nilai kemasyarakatan, nilai yang akan berbicara tentang kepantasan dan kepatutan di dalam suatu masyarakat. Jadi kita melakukan sesuatu, kita akan menyampaikan sesuatu, pasti ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Bu Eni lihat Rehan ngantuk ya. Agar kita tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Facial kalian lepas semuanya dulu. Konsentrasi, nanti dilihat temannya ada yang salah tidak. Kalau ada yang salah, berarti tolong Bu Zaidan salah, berarti nanti bisa dihukum. Oke. Bos berkata, kalian harus memegang kuning. Iya, banyak yang salah. Tova, kening kamu mana? Salah. Oke, kamu nggak usah ikut dulu. Yo, yang lainnya lagi. Bos berkata, kalian pegang hidung. Sudah? Nah, berarti sudah tidak ngantuk lagi, Rehan? Tidak, Bu. Udah, facialnya dipakai lagi. Yo, kita lanjutkan pelajarannya. Nah, kalau kalian sudah fresh kembali, sekarang lihat tayangan video berikut ini. Dari video ini nanti tugas yang akan kalian kerjakan adalah kalian harus mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita hikayat dan cerita cerpen. Kemudian yang kedua, kalian harus mencari atau menganalisis kaidah kebahasaan di dalam teks hikayat dan cerpen. Yang terakhir, kalian harus menyusun kembali teks hikayat diubah menjadi teks cerpen. Selanjutnya kalian presentasi. Dah, sekarang kalian perhatikan video yang ada di depan itu.
Ada 2 ya, perhatikan. Orang zaman dahulu, sekali peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka seorang suami istri yang miskin mencari rezeki ke seluruh negeri. Adapun nama seorang raja di negeri itu adalah Maharaja Indradewa. Sangat besar kerajaannya sehingga raja-raja di tanah itu takut kepadanya dan memberi upeti kepada sang raja tiap tahun. Maka pada suatu hari sang raja sedang di hadapan raja-raja, para menteri dan rakyat. Maka datanglah suami istri tersebut di penghadapan itu. Dilihat oleh banyak orang, sedikit suami istri tersebut ditertawakan oleh semua orang karena wajah lebihnya yang sudah seperti dikejar oleh anjing. Semua orang tertawa, ada yang mengambil dan batu, kemudian dilempari kepada si miskin. Fiktif, ceritanya cenderung pendek, padat, dan langsung pada tujuan. Ya, jadi kalian sudah tahu persamaan dan perbedaannya. Kemudian untuk tugas kalian, belum menuju ke tugas kalian. Tadi kan kalian harus menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerpen dan teks hikayat. Sekarang gue ingin bertanya dulu, struktur yang teks hikayat itu terdiri atas apa saja anak-anak? Siapa bisa? Struktur teks hikayat. Zaida, yang pertama. Abstraksi. Abstraksi, apa itu Zaida? Hikayat kita juga akan menemukan abstraksi yang merupakan inti dari cerita yang akan dituliskan. Iya, jadi abstraksi itu merupakan inti dari cerita yang akan diuraikan di dalam hikayat. Dan ingat ya, abstraksi itu dalam hikayat bersifat opsional. Apa opsional? Opsional itu berarti boleh ada maupun boleh tidak ada di dalam suatu teks hikayat. Struktur yang kedua, Mas. Orientasi. Nah, sudah mulai muncul konflik. Kalau sudah muncul konflik, mulai ada apa lagi? Guys, Evaluasi. mulai ada Evaluasi. evaluasi. Evaluasi itu apa? Cerita hikayat menuju ke penyelesaian atau jalan keluar. Ya, cerita hikayat itu sudah mulai ada jalan keluar dalam permasalahan di konflik itu. Kemudian menuju ke resolusi. Resolusi itu berarti apa sih, Dan? Yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis. Solusinya mulai dilakukan sehingga pemecahan masalahnya bisa terselesaikan. Masalah yang terselesaikan sehingga
disebut resolusi. Yang terakhir adalah koda. Koda itu kesimpulan dari isi hikayat. Nilai-nilai apa sih yang ada di dalam cerita hikayat itu? Siapa bisa? Rehan. Nilai-nilai hikayat. Ya. Nilai budaya. Nilai budaya itu nilai seperti apa ya kan? Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Iya, nilai budaya itu berarti nilai ya berkembang secara turun-menurun di dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua Rehan, nilai Moral, nilai moral. Kaitannya dengan apa Rehan? nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata nilai yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Iya, nilai moral itu berkaitan dengan nasihat-nasihat yang ada kaitannya dengan perilaku. Kemudian tata susila, ya kan? Iya, nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga nilai agama atau religi. Ini berkaitan dengan apa Tom? Biasanya Tom? Agama. Iya, berkaitan dengan keagamaan, religius. Kemudian yang keempat, apa ya? Nilai pendidikan atau edukasi. Iya, nilai edukasi atau pendidikan ini berkaitan dengan Proses perubahan sikap dan kata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. iya. Nanti kalau pendidikan, edukasi, berarti ini kaitannya dengan proses perubahan perilaku, proses perubahan dari menuju ke dewasaan dengan cara bagaimana? Dengan cara latihan, dengan cara pengajaran. Yang berikutnya nilai estetika. Estetika itu berkaitan dengan apa, Setiawan? Berkaitan dengan keindahan. Kemudian yang terakhir nilai sosial. Nilai sosial ini kaitannya dengan apa, Rehan? Iya, kehidupan di dalam suatu masyarakat, nilai sosial. Jadi, teks hikayat itu merupakan karya sastra yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan teks karya sastra yang lain. Karakteristiknya apa? Yang pertama, menceritakan masalah istana sentris. Kemudian yang kedua, berbicara masalah pemustahilan. Orang bisa terbang, orang yang bisa tertidur, tetapi untuk kembali. Kemudian kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terdiri atas apa saja, Tommy? Penggunaan majas, penggunaan kata arkai. Iya, kaidah kebahasaan teks anekdot ada penggunaan majas. Majas itu berfungsi untuk apa, Dava? Berfungsi membuat cerita menjadi lebih menarik. Iya, jadi kalau dengan majas maka cerita dari teks hikayat akan menjadi lebih menarik, tidak membosankan. Kemudian yang kedua, penggunaan konjungsi. Apa Wahyu fungsinya? Iya, dengan konjungsi bisa ditata. Konjungsi itu kan kata sambung, bisa menyambungkan suatu cerita sesuai dengan urutan waktu atau sesuai dengan urutan peristiwa. Yang terakhir yaitu penggunaan kata arkais. Anggit, kata arkais. Kata arkais adalah kata yang sudah tidak lagi digunakan dalam kehidupan atau kata kuno untuk kata. Langkah-langkah mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen itu langkahnya apa? Novel, tolong kamu baca. Membaca teks hikayat berulang-ulang. Tuliskan inti cerita dari setiap paragraf, susunlah menjadi sebuah sinopsis. Selanjutnya, gue ini bentuk kelompok.
Kelompok 1, nanti kalau sudah Bu Eni bentuk kelompok, tolong langsung menuju kelompoknya masing-masing membentuk kelompok. Kelompok 1 anak Angge, Arjuna, Arkan, dan Tommy. Kelompok 2 Dava, Febri, Deva, Setiawan, Zaida, dan Tri. Bu Eni bagi LKPD buat masing-masing kelompok. Kelompok 3, terus kelompok 1. Nah, kalian bisa langsung kerjakan tugasnya ya pada kolom tugas pengisian itu bisa kalian lihat. Mana lagi? Nah, silakan Anda tulis hasilnya di pencatatan hasil kegiatannya Pak. Cara mengerjakan nomor 2, bandingkan waktu nilai kebahasaan Pegikaya, Miskin, dan Beben. Ya, cara mengerjakannya seperti ini. Itu kan sudah ada kolom-kolomnya kan Mas. Kaidah kebahasaan itu terdiri dari berapa toh? Coba mana LKPD-nya? Kaidah kebahasaan itu kan terdiri dari apa saja tadi? Menggunakan konjungsi, menggunakan kata aklaris, kemudian menggunakan gaya bahasa. Ayo semuanya kelompok 1 perhatikan, jadi nanti tidak tanya lagi. Berarti kan itu tadi dialog itu sudah buat kolom. Kemudian kalian isi kaidah kebahasaannya terdiri dari 3. Kemudian selanjutnya hikaya singkin, hikaya singkin dan perasaan selama itu kalian cari, kalian analisis, kalian bandingkan yang menunjukkan kondisi yang mana, yang menunjukkan akalis mana, yang menunjukkan dari bahasa yang mana. Jadi kalian langsung tempatkan pada kolom-kolom yang sudah ada. Paham ya? Paham semuanya kolom 1? Ya. Kelompok berapa yang ingin maju membacakan hasil diskusi bagian analisis nilai-nilai kebahasaan Pegikaya dan Cepet. Coba, kamu coba. Ngomong? Tiga, silakan coba. Dari hasil pembacaan analisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat dan cerpen, adakah yang ingin mengomentari atau ingin menyanggah atau ingin menyampaikan pendapat yang berbeda? Dari kelompok mana coba? Silakan. Ya, dari kelompok 1. Menurut kelompok 1 pada teks cerpen terdapat nilai yang sama, yaitu melaksanakan sholat berjamaah sebagai bentuk perdebatan dengan Tuhan. Setelah sholat berjamaah kami keluarga pun makan malam bersama. Ya, kesimpulannya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat dan cerpen itu ada tambahan nilai agama dan nilai pendidikan dalam teks cerpen. Sedangkan untuk kelompok 3 tadi belum menemukan nilai pendidikan dan nilai agama. Tolong nanti direvisi ya Mas. Untuk kelompok 3, silakan duduk kembali. Kemudian untuk soal nomor 2, membandingkan nilai kebahasaan dalam teks hikayat dan teks cerpen. Kelompok berapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 2, silakan. Analisis basis
Perhatikan teks bacaan, teks hikayat dan teks cerpen. Teks hikayat si miskin dan cerpen perasaan seorang ibu. Kaidah bacaannya: 1. Menggunakan konjungsi. Hikayat si miskin, kutipan. Karena kutukan Batara Indra, Raja Keindraan beserta istrinya jatuh miskin, melarat dan terluka-luka di kerajaan anak bantah yang diperintah oleh Maharaja Indradewa. Cerpen perasaan seorang ibu, kutipan. Tak lama kemudian aksi Apakah ada yang ingin menambahkan komentari? Ya, harus nomor 3. Kelompok 3 ingin menambahkan bahwa pada cerpen masih ditemukan konjungsi koordinatif. Katanya, contoh katanya yaitu adalah terdapat pada kalimat memang benar aku adalah anak tunggal. Kelompok 3 itu bisa menambahkan pada cerpen ditemukan konjungsi yang lainnya ya, Ru ya. Jadi untuk kelompok 2 nanti harus revisi. Baik ya, silakan masih selesai bukan durasi itu. Untuk yang nomor 3 masuk kembali ke dari cerpen. Kelompok berapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Nomor berapa? Ya, kelompok 1. Silakan. Kembalikan hikayat si miskin menjadi bentuk cerpen. Si miskin yang tak kenal menyerah karena kutukan Batara Winda, Raja Keindraan serta istrinya jatuh miskin, marah dan terluka-luka di kerajaan anak bantah yang diperintah oleh Maharaja Indradewa. Tiap hari si miskin mencari sisa-sisa makanan yang sudah dibuang orang di tempat-tempat sampah. Apabila penduduk melihatnya, mereka beramai-ramai menghina, memukul, dan mengusir si miskin suami istri itu. Sehingga Menyusun kembali teks hikayat si miskin menjadi teks cerpen. Kelompok berapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Iya, kelompok 1. Silahkan. kembalikan hikayat si miskin menjadi bentuk cerpen. Si miskin yang tak kenal menyerah karena kutukan Batara Winda, Raja Keindraan serta istrinya jatuh miskin. Kemudian nilai-nilai yang bisa diambil dari teks hikayat dirubah menjadi teks cerpen itu apa? Nilai aja. Ya? Nilai moral, Iya, nilai moral. Kemudian nilai agama, terus nilai sosial, nilai sosial. nilai budaya, Iya. pendidikan. Bagus ya. Bisa kaidah yang bisa diambil dari hikayat diubah menjadi teks cerpen itu apalagi Mas? 1. Menggunakan konjungsi dan untuk. Ya. 2. Tidak ditemukan kata arkais. Tidak ditemukan kata arkais. 3. Menggunakan gaya bahasa antonomia dan nilai. Iya. Berarti dapat disimpulkan sudah ya. Berarti ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1. Dapat disimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Materinya seperti ini apa? Tadi bahwa kelompok 1 menemukan untuk tugas nomor 1 berarti kelompok 1 menemukan kesimpulannya analisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, hikayat dan
hikayat dan cerpen itu ada tambahan nilai agama dan nilai pendidikan. Nah, dari sini dapat disimpulkan apa? Bahwa tadi hasil menyusun kembali teks hikayat Si Miskin Menjadi Cerpen itu ternyata juga ada nilai-nilai yang harus diperhatikan dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. LKPD kalian kumpulkan kembali terlebih dahulu. Berarti kalian bisa kembali ke posisi semula. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang teks hikayat. Tugas kalian minggu depan adalah kalian mencari satu teks hikayat dan satu teks cerpen. Tugas ini tugas kelompok ya anak-anak ya. Ya, tugas kelompok. Jadi mencari satu teks hikayat dan satu teks cerpen. Kemudian kalian analisis berdasarkan nilai kebahasaannya. Kemudian kalian bandingkan kaidah kebahasaannya. Kemudian kalian susun kesimpulan apa yang dapat kita dapat dari pelajaran hari ini anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, Dava. Kesimpulan pelajaran hari ini: 1. Bahwa hikayat dan cerpen sama-sama teks narasi fiksi. 2. Bahwa hikayat dan cerpen mempunyai unsur intrinsik yang sama sehingga hikayat dapat diubah menjadi cerpen. Kemudian, yuk kita merefleksi diri anak-anak. Kita bisa merefleksi diri pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksi diri untuk pelajaran kita hari ini? Siapa bisa? Oh, Nova. Kita dapat mengetahui nilai-nilai yang Ya, keras Mas. Kita dapat mengetahui nilai-nilai yang tercantum dalam hikayat dan cerpen. Kita dapat menerapkan nilai-nilai yang ada pada hikayat dan cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dari religius, kita menaruhnya pada Tuhan dan lain-lain. Siapakah yang ingin menyampaikan usul? Ingin berkomentar tentang pelajaran kita hari ini siapa? Oh ya, benar. Diri saja nggak apa-apa. Saya ingin usul Bu, bagaimana jika setiap materi pelajaran yang mengharuskan berkelompok, anggota kelompoknya selalu diganti-ganti agar kami bisa saling mengenal dan bisa berinteraksi dengan semua teman satu kelas. Karena selama ini kami hanya bertemu lewat daring. Baik Mas, nanti akan saya rolling untuk mengganti-ganti posisi untuk setiap kelompok. Terima kasih untuk saran dan komentarnya. Kemudian sebelum Bu Eni akhiri pelajaran kita hari ini, Bu Eni selalu ingatkan, jaga selalu kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan progres. Karena apa? Pandemi belum sirna dari dunia ini ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran siang hari ini, tolong disiapkan dulu dan berdoa bersama-sama. Semoga nanti kalian pulang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Siap, siap. Doa mulai. Doa besar. Terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini. Jika ada salah kata Bu Eni dalam menyampaikan materi pada siang hari ini, Bu Eni menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.